sehingga Bapak Ibu sekalian dengan belajar di program studi PAUD diberikan capaian-capaian pembelajaran sehingga nantinya ketika Anda di masyarakat dapat mendapatkan keilmuan pendidikan usia dini yang maksimal. Salah satunya yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi bahwa kegiatan ini mempersiapkan pendidikan usia dini yang dilaksanakan. Di atas rata-rata ini seperti apa? Tentu nanti akan disampaikan melalui show yang tersedia dan juga ini Bapak Nakoli beliau adalah nantinya akan dan tuntas tentunya dalam talk show dan Bapak Nakoli terkait dan anak usia di atas rata-rata. Nah, sekalian yang saya muliakan, dalam kegiatan pada pagi hari ini pendidik anak di usia dini tentu Bapak Ketua berpesan. Jadi dan kemarin rapat ya Pak saya diberikan tugas mewakili kegiatan ini membuka. Beliau berpesan bahwa salam hormat untuk rekan-rekan semua yang hadir dan juga tamu kehormatan. Tentu di sini ada calon mahasiswa, calon mahasiswa berpikir selamat datang, selamat mengikuti bagaimana mekanisme proses pembelajaran yang ada di PAUD, dan juga Bapak Ketua berpesan kepada kita semua bahwa khususnya Bapak Ibu dari PAUD dan juga penggerak PAUD saat ini sedang digalakkan yang namanya program Merdeka Belajar. Dalam PAUD biasa disebut dengan Merdeka Bermain. Penanaman Merdeka Bermain ini akan menjadi sebuah wacana kita, menjadi sebuah yang serius di PAUD bahwa Merdeka Bermain ini jadi salah satu tuntutan sehingga nantinya pada tahun 2045 memiliki Indonesia dalam kita tercipta memiliki generasi emas. Generasi emas ini diciptakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dalam hal PAUD memiliki amanah yang besar dan juga memiliki pahala yang besar. Kita untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, ketika kami amati dan kami amati dalam proses pembelajaran di lapangan, karena kebetulan beberapa hari yang lalu saya masuk TK. Ketika saya masuk TK ada 7 hari diberikan kesempatan kepada orang tua untuk mendampingi. Nah, dalam hal mendampingi kami diberikan instruksi oleh sekolah bahwa Bapak Ibu pendamping mohon jangan masuk di ruangan. Biarkan percayakan kepada teman-teman kami, guru-guru kami yang ada di sekolah ini. Harapannya agar guru-guru yang ada di sekolah tersebut mampu mengatur kelas, kata beliau. Namun saya sebagai orang tua, saya juga kita khawatir Bapak Ibu. Saya melalui intip dari jendela, ya, melihat anak saya itu bisa belajar apa enggak bersama teman-temannya. Anak saya bisa bersosialisasi apa tidak dengan teman-temannya. Nah, hal ini menjadi suatu pengalaman baru untuk saya tentunya. Namun untuk Bapak Ibu sekalian ini sudah menjadi bagian dari kehidupan dan pengabdian Bapak Ibu semuanya. Karena itu yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu memiliki pahala yang paling besar itu karena Bapak Ibu memiliki suatu kedekatan, kelekatan dengan anaknya siapa? Bukan anak ibu bapak, namun anaknya
murid yang ada di sekolah yang dengan demikian Bapak Ibu semuanya, ketika tadi kembali saat saya mengantar anak saya dan mendampingi ini kemarin hari Jumat terakhir saya mendampingi, maka ngintip dari jendela pun nggak boleh. Ya, jadi saya harus menunggu di luar tapi di lingkungan sekolah kali ini agar anaknya mampu sosialisasi, ibu guru TK-nya mampu menerapkan merdeka bermain katanya. Oleh karena itu ketika saya mengembalikan tugas saya sehari-hari di perguruan tinggi, kita amati bahwa merdeka bermain ini memang penting pada sekolah. Dan demikian mulai minggu depan saya menunggu anak saya maupun dari jendela lagi, sehingga saya akan memberikan penuh kesempatan kepada Bapak Ibu yang sekolah itu menyampaikan, untuk mengayomi anak yang ada di sekolah TK. Sehingga kebetulan Pak Saifu diberikan kesempatan Bapak Ketua untuk memberikan sambutan, menggantikan beliau, sampaikan ini kepada Bapak. Dan merdeka bermain dalam filosofi beliau memiliki gagasan berpuluh tahun sebelumnya. Nah, dengan demikian gagasan belajar ini saat ini muncul, namun beliau sudah memiliki gagasan pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan puluhan tahun. Beliau sudah visioner, sudah melihat jangka panjang generasi penerus bangsa ini harus apa. Sehingga ada beberapa pesan juga dalam buku yang telah Bapak Ki Hajar Dewantara tuliskan, sistem apa yang menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh dalam pengabdian masyarakat. Nah, itu pengenalan seperti literasi itu juga penting. Bagaimana anak mengenai terkait dengan buku, bukan terkait gramatikalnya, bukan terkait dalam membaca, kecintaannya terhadap itu, dan juga keterampilan dari segi motoriknya seperti apa dan karena itu dengan Merdeka Bermain itu merupakan suatu program yang bagus sebagai dari anak yang mau diadakan mahasiswa dan juga praktis serta semua penggerak. Itu merupakan suatu yang dapat diterapkan. Kami yang ada di kementerian, beliau ini juga di kementerian, beliau menjadi bagian dari kementerian dalam proses proses perkembangan dan peningkatan PAUD, sehingga sangat tepatlah kita semua nanti bisa teman-teman Hima, rekan-rekan Prodi, Pak Isam, nanti dari ada beberapa yang bisa diberikan saran masukan. Beliau ini sangat dekat sekali dengan beberapa regulator yang di kementerian, sehingga itu merupakan suatu yang bagus untuk menjadi wawasan yang paling baru. Tentu rekan-rekan mahasiswa, karena Pak Isam juga jadi dosen di. Karena itu dalam kegiatan ini, dalam sambutan saya ini, mungkin saya rasa karena itu jadi Pak Saifu nyubit saya sekalian dalam kesempatan ini. Dalam kegiatan hari ini, atas izin Bapak Ibu sekalian, seminar pendidikan menjadi pendidik anak usia dini di atas rata-rata, dan ini kami nyatakan dibuka. Ini merupakan juga suatu rangkaian kegiatan dari Hari Anak Nasional yang hari tanggal 23 nanti, Hari Anak Nasional. Ini menjadi suatu tonggak yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk
mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup sambutan saya, bolehkah saya berpantun? Boleh. Boleh ya? Boleh. Pantunnya apa kira-kira? Ya. Gimana pantunnya? Biar Kalau ada sebulan. ya. Bentar, tadi saya udah nulis kok. Ya. Nah, saya tadi udah nulis tapi kok hapus. Ya, sebentar. Saya cari. Oh iya, ini ketemu ini. Boleh saya berpantun? Boleh. Jangan lupa Pak Isam ikut cakep-cakep ya. Buah mengemudu, buah tomat. Cakep. Ular berbulu di pohon kelapa. Cakep. Buat guruku Pak Ut yang terhormat, semoga selalu mendapatkan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena keterbatasan. Dan selamat mengikuti kegiatan seminar pendidikan anak usia dini, dan juga prodi PAUD. Semoga dapat terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Krisnaji Banindra Yuda MPD. Berikutnya saya juga mau izin berpantun, boleh? Burung dara, burung merpati. Burung hidangan menari-nari. Burung PAUD tak boleh bersedih hati. Tetap semangat dan ceria setiap hari. Baiklah, alhamdulillah. Nanti pantun satu lagi dulu ya. Kita lanjutkan dengan sesi pertama acara yang kelima, yaitu talk show yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi PG PAUD STKIP Kusuma Negara, Bapak Ahmad Syekhu MPD. Kepadanya kami persilahkan. Pak, boleh bukan akan dimoderatori. Silakan, kita akan sebelum memulai talk show, kita akan berfoto bersama. Yang diarahkan ya para kepada peserta seminar dipersilakan untuk maju ke depan. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan diarahkan ke belakang meja. Ada yang di bawah boleh? Itu dia. Kepada Bapak Alisyam, dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada Ibu Andi, Gimana kamu? Formulanya. Tanggal 1. pada seluruh panitia. Bapak Fikri, mana Bapak Fikri? Kepada seluruh para dosen, Bapak Alisyam, Ibu Andi. Pada Pak Ahmad, silakan ke depan untuk melakukan sesi foto bersama.
Ayo silakan. Aisyah jauh sekali Pak. Situ Pak. Kenal nggak di sini? Pegang. Kamu foto di sini. Operator mah nggak dipoto. Semangat, semangat, semangat. Nggak di sini. Nggak seperti itu. Ini kamera yang mana? Oh, iya. Alhamdulillah, sudah ikut kembali apa ini? Ada. Terima kasih. Salam literasi. Pak Yuri. Pak Yuri. Salam literasi. Tadi kamera yang ini. Kayaknya bisa di sini. Aduh, bisa. Dapatkan di sini. Masuk ke sini aja dia. Nemenin Tova aja dia. Kemarin. Bapak di sini Pak. Kalau kamu ke situ saja ke situ. Silakan. Kembali. Nggak tahu ribet tahu urusnya lagi. Ribetnya apa? Iya kemarin aku pas lagi Asiaga itu kan ada temen gue kan lagi oh iya sehat Bu. Terima kasih. Luar biasa. Acara talk show dengan tema Masa Depan Guru PAUD Indonesia akan dimoderatori oleh Ibu Elis Suslia. Kepadanya kami persilakan. Tangan untuk acara talk show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa suara saya terdengar baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman. Saya agak sedikit kaget Elis. Karena Elis siap untuk memandu acara talk show kita hari ini. Sebelumnya untuk Bapak Ibu dosen tercinta boleh dipersilakan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Ada di mana Ibu Bapak dosen kita? Ya, ada tadi saya lihat ada Bapak Isam. Lalu ada katanya blocking kamera. Berarti saya di sini. Ada blocking kamera ya. Untuk Ibu Andi, Bapak oh juga jadi sudah berlalu. Oke. Baiklah. Pak Isam dan Bapak Aham yang tadi sekali ya. Oh, oke. Ibu Andi masih ada di tempat, dipersilakan Ibu Andi untuk duduk di kursi yang sudah disediakan.
Bapak Bu Andi ke depan. Iya. Oke. Sembari menunggu Bu Andi ke depan ya kita ya. Alhamdulillah kita semua sudah hadir dalam acara ini, sehat walafiat. Saya senang sekali loh bisa ketemu teman-teman semua. Iya, alhamdulillah saya senang. Karena saya yakin teman-teman yang hadir online, halo teman-teman online, halo. Dan juga teman-teman offline di sini membuat semangat untuk terus upgrade pengetahuan dan dirinya untuk menjadi Bapak Ibu Guru PAUD di atas rata. Nah, kalau di luar rata-rata, mulai loh ibu-ibu, bapak-bapak. Kan dulu semua. Jadi sudah siap semua? Siap. Ya, perkenalkan ya, nama saya Eli Suslia. Insya Allah akan memandu sesi pertama dan kedua hari ini. Sesi pertama kita ada talk show dengan Bapak Ahmad Saiku MPD. Itu Bapak single fighter atau ada temannya nih Pak? Dengan Ibu Jahat. Oke, kita lihat hadiahnya ke Bapak Saiku dan Ibu Jahat. Ini Pak. Tapi sebelum yang kedua, ada sesi kedua. Sesi kedua yaitu sesi seminar oleh Coach Nakoy. Alhamdulillah sudah hadir Bapak Nanang Kosim Yusuf di bawah. Sebelum kita memulai acara sesi pertama dan kedua ini, sebaiknya saya membacakan dulu tata tertib seminar kita biar berjalan lancar. Ya, yang pertama untuk pesertanya offline, mohon ibu-ibu, bapak-bapak mengaktifkan mode silent untuk semua gadget yang dibawa. Sudah? Alhamdulillah sudah. Untuk peserta online, tidak terdengar suaranya? Oh, berarti sudah diaktifkan nonaktifkan mikrofonnya ya? Ya sudah. Lalu yang kedua adalah ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini maksudnya baik sesi 1 ataupun kedua, peserta online boleh mengajukan pertanyaan lewat room chat yang sudah disediakan. Nanti kakak cantik kita, kakak Rupa sebagai operator akan menyampaikan pertanyaan dari teman-teman online. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang offline? Boleh angkat tangan. Oke, jelas ya? Kenapa sih harus ada sesi tanya? Kita sebagai calon dan guru PAUD harus aktif, betul tidak bapak-bapak ibu? Betul. Nah, karena panitia sudah menyiapkan 3 souvenir. Oh 4, wow, alhamdulillah. Ada 4 souvenir menarik. 5, ada berapa lagi Bu? Ada 5 souvenir menarik untuk penanya yang beruntung nanti. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu calon dan Bapak Ibu guru PAUD dan calon Bapak Ibu guru PAUD. Oke, berikutnya kita buka saja ya sesi pertama kita, yaitu sesi talk show dengan tema masa depan guru PAUD. Wow, temanya sangat menarik. Apakah masa depan guru PAUD secara matahari pagi? Kalau begitu kita persilakan saja Bapak Saiku MPD. Silakan Bapak. Tepuk tangannya teman-teman semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Sudah mandi? Nah, kalau belum mandi, ini duduknya terlalu dekat-dekat. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di aula SDKIP. Selamat datang. Pada hari ini sejatinya yang telah merupakan kita alhamdulillah beliau diberikan minta diwakilkan oleh dan baik, tapi jangan takut teman-teman, kita akan sama-sama
membahas tema kita, yaitu menjadi guru di atas rata-rata. Coba yang sudah menjadi guru angkat tangan. Wah, alhamdulillah banyak ya Pak Ada ya. berapa, Kak Elis? Ada 1, 2, 3, alhamdulillah sekitar 50 orang Pak. 50. Yang belum jadi guru, yang belum jadi guru. 1, 2, 3. Berarti rata-rata sudah menjadi guru. Baik. Menjadi guru di atas rata-rata. Tadi kalau berbicara masa depan guru, itu yang bisa menjawab siapa? Siapa yang bisa menjawab? Gurunya sendiri, diri sendiri. Ya, masa depan itu yang bisa menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Atau Tuhan yang Maha Esa. Karena itu nggak akan mampu bisa menjawab masa depan. Jadi untuk tema hari ini menjadi guru di atas rata-rata itu kalau kita terjemahkan adalah berusaha. Karena manusia tugasnya adalah berusaha. Coba aja teman-teman nanti bertanya kepada siapapun, bahkan Mas Nadim itu ada statementnya. Sekarang itu kita tiba di suatu masa di mana pendidikan tidak menjamin. Pendidikan tidak menjamin kesuksesan. Coba, itu yang ngomong siapa? Mas Menteri. Kita kalau sekali dengar itu, kita akan langsung oh seperti ini statementnya. Ada juga statementnya lanjutan dari itu, di mana akreditasi tidak menjamin. Jadi semuanya nggak ada yang menjamin ya. Berarti kan yang menjamin siapa? Allah lagi kan. Buat apa kita belajar? Buat apa kita ada di sini sekarang? Nah, berarti sekarang kita tadi sudah menerjemahkan adalah sebuah usaha, ya. Sebuah usaha untuk menjadi guru di atas rata-rata. Nah, ini di depan saya sudah ada kertas tadi diambilkan oleh Mbak Bayi. Tolong dibagikan dulu kepada teman. Semoga punya pulpen semua ya. Punya pulpen atau pensil. Panitia, bisa disiapkan pulpennya? Ini apa ini Pak Saiko? Kita ada Sebelum kita lanjut, nggak apa-apa. Ini kan sebagai intermezzonya. Oke. Saya kira kita ada ujian dadakan Pak. Tenang, puasnya selesai. Sudah. Saya mau ikutan Pak Saiko, boleh ya Pak? Saya mau tes kalau teman-teman sudah menjadi guru, coba dilipat menjadi setengah. Kertasnya dilipat menjadi setengah. Ibu guru, bapak guru dilipat kertasnya menjadi setengah. Tapi bukan dilipat persegi panjang. Persegi panjang. Nah, iya. Jadi setengah kertas. Sudah? Coba dilihat rata atau enggak. Kita judulnya di atas rata-rata. Ya. Udah lurus belum? Ada yang nggak lurus? Kalau belum lurus katakan lagi nanti. Udah? Yang sudah selesai boleh diangkat kertasnya. Nah, Sudah ya? sudah Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih. Sekarang boleh dibuka lagi dan dilihat kertasnya kalau sudah rata ya. Kalau yang sudah pegang pulpen, boleh dikasih garis di yang tengah-tengah tadi dari ujung ke ujung. Garis lurus. Garis bengkok boleh. Atau bergelombang terserah ya. Sudah. Sudah, teman-teman? Kasih titik di ujung satu dan ujung satu lagi. Ya, kasih titik.
Ya. Coba kalau kita sudah memberi titik di ujung pertama sama ujung terakhir, dan kita bayangkan diri kita berada di antara titik itu. Jadi kita kan berada di antara satu titik menuju titik yang lain kan. Tadi ibu dari rumah ke sini berapa menit? Ada yang setengah jam, terus ada yang 2 jam. 2 jam. Dari mana Bu? Mana? Oh di Pasar. Oh, ya. Terus ada lagi yang lebih dari 2 jam. Yang dari Tanjung mana yang dari Tanjung? Yang dari Tanjung di depan. Udah jauh-jauh jangan di belakang. Harus dapat ilmunya. Ayo. Boleh di depan yang dari Tanjung. Tanjung itu kalau dari sini ke Tanjung berapa jam? 3 jam ya. Kalau naik mobil. Tapi sekarang itu kita kan udah punya ilmu melipat bumi. Tinggal naik tol sampai. Oke, kalau sudah ada titik, kita itu berada di antara satu titik ke titik yang lain. Ya. Nah, kata Nabi Muhammad, usia umatku itu di antara siti wasakin, di antara 60 sampai. Kalau misalkan hari ini dikasih pertanyaan, dikasih kesempatan untuk menulis, teman-teman mau usianya sampai berapa? Nah, kan ini cuma kalau misalkan kita nggak mungkin menentukan itu. Cuma kalau misalkan 80. Oke, ada lagi? 50. Dikit lagi dong tadi. Iya. Baik, ditulis di ujung terakhir usianya tadi. Terserah teman-teman menulis berapa. Enggak, ini kan masih sekedar ini. Silakan ditulis ya. Soalnya kalau saya berteori lagi pusing terus. Kita praktekkan ya. Oke. Nanti dilanjutkan prakteknya oleh Pak Arwan. Udah? Memang yang bagus kata Nabi Muhammad 63 kan. Tapi nah itu dan oke, udah ya. Saya anggap sudah menulis tentang terakhir. Nah, sekarang menulis kita posisinya di mana? Posisi kita sekarang di mana? Maksudnya posisi usia. Tadi kita bicara usia. Ya, kita nggak tahu kita akan lama ya. Cuma ditulis saja kita sudah sampai di mana. Teman-teman yang Zoom juga boleh ya buat di kertasnya titiknya dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri di tengah aja titiknya. Di garis itu kan di garis tadi ada titik pertama dan titik terakhir. Nah kemudian ini kita posisinya di mana? Sudah? Kalau teman-teman sekarang sedang kuliah, bagi yang sedang kuliah, ya, berarti kan di posisi ada ditulis di situ sedang kuliah STKP Kesetaraan. Kalau yang sedang menjadi guru, sedang as a teacher di mana gitu ya. Kalau yang sedang jadi pejabat pengangguran Jakarta Barat atau pengacara juga boleh. Yes. Baik. Ya ya, sudah tulis. Untuk menjadi seorang pendidik di atas rata-rata, kita harus melihat diri kita dulu. Siapa diri kita ini, ya kan?
Kalau kita sudah tahu, kita baru bisa bagaimana untuk mencapai rata-rata dulu, baru nanti di atas rata-rata. Nah, untuk itu boleh di pojok kiri bawah tulis saya itu apa, saya itu siapa, dan saya itu menguasai apa. Ya, boleh pojok kiri, boleh terserahnya. Saya itu apa, saya itu siapa, dan saya itu punya apa aja. Saya punya modal apa? Ya. Saya apa, siapa, dan saya punya modal apa. Modal itu bukan berarti hanya uang ya. Oh, bisa skill ya Pak ya? Bisa skill, bisa kemampuan, bisa koneksi. Ya, sudah ditulis? Jangan ketawa ya. Mau jawaban lagi di sini. Ayo. Sudah ya? Jika sudah, coba bayangkan step pertama dulu. Step pertama dalam kehidupan yang paling cepat dari sekarang adalah 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan kita mau menjadi apa? Tulis. Mau seperti apa? Kalau yang belum nikah, apakah mau nikah? Ya tulis. Tapi nikahnya ditulis ya, Mas. Dengan wanita yang dengan hati-hati. Kalau sekarang harus jelas tulisnya, jangan tulis menikah saja, tapi menikah dengan siapa? Jenis. Ya. Kalau mau bekerja di mana? Ya, itu harus tulis. Bekerja di sebagai apa? Sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai owner, atau sebagai wirausaha, ditulis ya. Entrepreneur boleh Pak? Entrepreneur boleh. Itu tadi kata gantung. Kalau jadi guru, karena guru boleh. Jadi jangan terfokus pada satu profesi saja atau satu pekerjaan boleh. Oh, boleh banyak. Tapi jangan kebanyakan juga. Nanti kalau dikasih semuanya bisa nggak ngelakuinnya? Ya kan? Kira-kira aja kalau kita jadi guru, selain kita jadi guru, kita bisa jadi apa yang bisa linear? Ya kan? Atau tadi pas lagi kuliah, ini udah kuliah nih di STKIP, kita mau tambah lagi kuliah apa? Tulis boleh. Atau mau pelatihan apa? Ditulis boleh. Sudah? Nulisnya jangan asal-asalan. Ya. Jadi orang luar negeri banyak dia menulis apa yang ingin dia lakukan. Ada orang yang tidak menulis, tapi dia merencanakan. Ada yang menulis, ada yang merencanakan dan dia menulis. Nah, yang bahaya itu dia tidak merencanakan, dia tidak menulis juga, tapi nggak bahaya juga. Ya. Jadi ada 3, ada orang yang tanpa rencana. 2, ada orang dengan rencana dan dia tidak menulis. Dan yang ketiga, dia berencana dan dia tulis. Dan rata-rata yang sampai lebih cepat itu yang berencana dan dia menulis. Itu bisa sampai di atas 80%. Ya. Kenapa seperti itu, Pak? Coba tanya sama yang meneliti ya. Ya, karena apa yang ditulis itu akan lebih menghujam, akan lebih nempel, lebih in. Oh, sebagai target ya, Pak? Target hidup yang dicapai. Tapi gini ya. Tapi kita harus enjoy. Kalau yang masih muda-muda perlu menulis ini. Ya, yang masih muda-muda. Kenapa kalau nggak pernah menulis seperti ini yang muda-muda? Nanti nggak pernah merasakan target-target dalam hidupnya. Kecuali kalau yang udah slow aja. Jadi ini pilihan semua ya. Saya nggak memaksakan ini, cuma ini
Hanya sekedar. Oke, sudah? Sudah? Kalau sudah, coba pernah nggak di hidup ini, oh, saya kenal sama tokoh ini, kayaknya inspiring banget. Ada nggak tokoh yang inspiring ditulis secara langsung? Ya boleh secara langsung, boleh secara tidak langsung. Yang Boleh lebih dari inspiring, satu nama, Pak? boleh lebih. Siapa yang paling menginspirasi dalam kehidupan teman-teman? Ya. Tidak mencontoh ya Bapak Ibu guru ya, punya jawaban masing-masing. Pasti banyak ya, kita punya tokoh yang tokoh juga nggak apa-apa. Misalkan ayahku sendiri atau ibuku sendiri. Kalau idola saya Bapak, boleh. Masih habis tuh. Oke, sudah. Dulu saya melakukan ini ketika mau masuk kuliah. Ya. Ada yang sudah tercapai, tapi rata-rata yang saya tulis semuanya tercapai. Alhamdulillah. Jadi nanti silakan teman-teman di rumah boleh diedit, boleh tidak. Tapi niatkan ini sebagai untuk ibadah. Ya, ibadah aja. Kita kan bukan untuk memastikan ini. Jangan seperti orang tua kalau ada yang berhasil, ya kan? Kita nggak seperti itu ya. Kita hanya tugas kita berusaha. Nah, kaitannya dengan menjadi pendidik rata-rata, kalau teman-teman sampai target itu sudah berada di rata-rata ini. Tapi kalau melampaui itu dan di atas rata-rata ini, kalau hitungan matematis, ya. Kalau hitungan yang lain, nanti ibu bisa korelasikan dengan hal-hal lain. Apakah secara ekonomi, apakah secara sosial, apakah secara ketenangan jiwa, ya, atau kesehatan. Sekarang kan yang paling mahal apa? Salah satunya adalah kesehatan. Itu masih belum lengkap, tapi ini sekedar prolog untuk teman-teman menjadi guru di atas rata-rata. Jadi nanti kalau yang belum jelas ditulis lebih jelas. Tantangan saya sekarang, ada nggak yang mau maju dan membacakannya? Ayo silakan. Berapa orang Pak? Satu cukup. Satu saja. Waktunya masih ada nggak? Yang merasa paling ganteng dan paling masih ada sekitar Boleh. 25 Boleh menit. jika aja ke depan. Kita beri aplaus. Boleh silakan. Terima kasih. Kenapa saya mau maju? Karena di sini banyak teman-teman saya, Pak. Nah, aku juga sama gitu loh, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kata Pak saya itu yang disampaikan Pak saya itu betul teman-temannya. Dan saya juga ingin menulis sama presentasikan apa yang saya tuliskan di sebenarnya sih cita-cita saya adalah karena dari kecil saya pengen jadi guru dan sekarang saya memang sudah jadi guru jadi saya sudah apa ya Pak dari orang keluarga banyak yang guru gitu dan memang guru Pak kan semuanya pembinaannya saya jadi alhamdulillah saya sudah mencapai rata-rata saya. Jadi posisi sekarang saya adalah usianya nggak usah disebutin ya. Udah lakukan. Alhamdulillah itu juga sudah target ya. Oke, baik. Posisi sekarang adalah saya seorang guru PAUD. Kemudian saya ketua lembaga PAUD. Ketua kepala sekolah dan saya juga ketua HIPAUD kecamatan. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung ke SKIP Wisma Negara juga dalam rangka untuk teman-teman supaya
bisa mencapai cita-citanya. Pasti semuanya ini pengen juga jadi kepala lembaga ya. Amin. Kok enggak. Kayak ragu-ragu banget. Oh, belum punya sekolah. Kalau gitu di sini tuliskan salah satunya karena saya juga cita-citanya di sini adalah setelah saya lulus S1, tapi saya belum lulus, Pak. Saya setelah lulus S1 itu pokoknya sampai jadi asesor Pak Opera. Suka banget sama jurusan-jurusan atau saya merasa punya kompetensi di situ gitu ya. Maaf ya Pak, saya harus pede. Ya, saya harus pede. Saya pengen jadi asesor Pak O setelahnya. Ada yang pengen jadi asesor Pak O juga di sini? Saya dong. Terus saya jujur punya Pak O, tapi saya pengen punya Pak O sendiri sesuai dengan Pak Amin. Teman-teman, Pak Heri, halo Pak Heri. Wah, Pak Heri kepala lembaga. Benda itu tolong loh Pak. Tapi kepingin juga bergabung di STKIP Wisma Negara. Datang sendiri di grup kita ya. Pak, jangan takut Pak. Kita itu Sri Kandi. Bukan Sri Kandi. Teman-teman, kebetulan saya memang dihimbau banyak bergaul dengan teman-teman yang apa ya? Istilahnya bergerak di PAUD. Jadi tokoh inspiring saya saat ini itu adalah Bundo Neti. Ini tahu nggak teman-teman? Yang Hipodi harus tahu loh siapa Bundo Neti. Iya, jualnya benar-benar hebat banget untuk membuat guru-guru PAUD kita itu mencapai kesetaraannya. Karena guru PAUD tetap SPS itu belum diakui dalam undang-undang bahwa kita itu adalah guru. Ya kan teman-teman? Jadi teman-teman untuk diprogramkan oleh Hipodi. Itu keren. Kemudian yang kedua adalah ada nih kalau orang tua pasti ya. Jadi tokoh saya ya, karena saya berdiri di sini berkat doa orang tua ya, berkat doa dari beliau. Saya tidak akan menjadi orang artinya yang punya kepercayaan diri, yang punya ini kalau bukan dari ayah dan ibu. Dan itu yang didoakan karena keberkahan bukan dari apa yang kita miliki berupa harta, ya kan? Tapi apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Ya tentunya dengan bukan tolak ukurnya. Kalau saya bilang banyak tokoh-tokoh yang hebat tapi hidupnya sangat sederhana. Oke, kemudian sudah sih Pak, itu aja. Cita saya umurnya kok di sini tapi nggak sesuai. Aja yang penting selama usia saya hidup diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kan saja. Saya tadi ada yang lupa. Nah, sebenarnya di kertas itu untuk juga kita mencapai ditulis nanti ya di rumah boleh usaha apa? Effortnya harus ada effort. Tadi sebagai ibadah ya, dan yang harus ditulis juga effortnya apa, usahanya apa? Karena sesuatu kalau tidak ada usahanya juga akan sulit terrealisasi. Baik, ini tadi dari kaum senior, kaum junior, ada yang mau maju? Adik-adik Kesina dan saya, ayo, ada yang mau maju ke depan? Ayo semangat. Yang Cepat, ganteng, yang cantik boleh. Ya. Tadi Pak, Kayaknya masnya nih, mas yang tadi, mas yang Yang- pakai yang mau nikah ya? yang mau nikah. Ya. Boleh, boleh. Ayo silakan kakak ganteng yang menikah. Boleh memperkenalkan dirinya. Jadi ini teman-teman kita dari Prodi PAUD yang masih single available. Ini ada kakak siapa namanya Kak? Ini langsung ini PKN. Ya, silakan. Nih, dibacain. Aduh, Kalau udah apa langsung. saya siapa? Cuman kayak janji nggak baca. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Triadi. Saya dari Prodi PPKN.
Nah, di sini tadi apa ya? Sempat nulis tentang cita-cita, terus orang yang menginspirasi kita. Nah, Yaudah sih taruh sebenarnya sih sini. cita-cita saya banyak. Cuman alhamdulillah makin sini sedikit-sedikit saya sudah mendapati apa yang saya inginkan, dan yang satu list di sini ialah yang akhir ini dan tahun ini yang akan saya tuju. Karena kalau takutnya umur saya nggak nyampe, jadinya saya yang deket-deket dulu. Sebelumnya saya belum mengajar formal atau dulu, karena saya hanya mengajar sampingan, yaitu mengajar pramuka di sekolah Gunung Pati, tepatnya di daerah Kalimalang, Duren Sawit. Nah, di sini saya punya harapan. Yang pertama, cita-cita saya adalah pasti bagi anak yang pertama itu selalu ingin membahagiakan orang tua dan membanggakan orang tua dan menjadi anak yang sukses di mata. Lalu yang kedua, berhubung saya semester 6 di STKIP Kusumanegara dan saya punya keinginan lulus kuliah tepat waktu. Dan setelah lulus, ya kan di sini saya harus membaca yang satu tulis ya. Jadi saya ingin Semoga menjadi doa ya. amin. Insya Allah saya lulus, harapan saya ingin membangun keluarga, saya ingin merencanakan nikah, dan insya Allah kita doanya kalau kita kesampaian mahasiswa STKIP Kusumanegara. Ya, dia dari Prodi PGSD. Insya Allah kita doain juga. Bisa. Baik, karena itu pertanyaan saya jawab inisialnya, insya Allah namanya itu Baby Wahid saya. Mungkin ini tahun ini saya tidak. Lalu yang terakhir yang saya dapatkan tadi, apa yang menginspirasi, tokoh hebat dalam hidup saya, tokoh yang sangat luar biasa dalam hidup saya, yang sangat menginspirasi ialah orang tua saya. Kenapa? Dia orang tua itu tokoh yang lebih hebat dari tokoh apapun, karena dia yang benar-benar mendidik kita dari kecil sampai sekarang di sini, dan dia selalu ada di samping kita dan mensupport kita. Itulah tokoh yang sangat berharga buat kita. Dan mungkin usaha yang saya lakukan terakhir tadi yang dibuka, tapi saya belum sempat tulis. Usaha yang saya lakukan ialah saya selalu berdoa, berusaha berjuang untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi dari sebelumnya, yang bisa berjuang bersama keluarga dan teman-teman saya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, terima kasih kakak. Tadi kakak Mulyadi. Ya. Biar laptopnya kelihatan. Baik, kita sama-sama berdoa. Apa yang kita tulis, semoga Allah kabulkan. Amin. Karena redaksinya itu Allah akan memberikan apa yang manusia butuhkan daripada yang manusia inginkan. Tapi di redaksi yang lain dituliskan bahwa manusia untuk mempersiapkan kehidupannya di hari esok, untuk hari esok. Jadi bagian dari itu. Jadi yang kita lakukan bukan sesuatu yang dilarang. Silakan, Mbak Eris. Ya, terima kasih banyak Bapak Said. Wow, kita sudah menata apa yang kita mau lakukan 5 tahun ke depan. Semoga semuanya lancar ya, Ibu, Bapak-Bapak ya. Amin. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Sudah dipersiapkan pertanyaannya? Kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk bertanya dan menjawab. Kakak Tufa, bagaimana dari teman-teman yang online? Apakah sudah ada pertanyaan? Belum ada, Kak Elis. Teman-teman yang online, apa kabarnya? Ya, semoga masih pada standby yang mendengarkan. Dari teman-teman offline ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Itu benar ya? 3.
Dua. Satu. Ya, diangkat tangannya. Insya Allah tidak ada. Nanti mereka sedang berpikir, Pak, masa depan saya gimana ya? Apa yang mau saya lakukan ya? Masih sama-sama atau sudah terlihat jelas? Tidak terdengar suara, masih sama-sama atau terlihat jelas ibu-ibu, bapak-bapak? Masih sama-sama. Kalau gitu kita ucapkan terima kasih dulu untuk pembicara yang pertama yaitu Bapak Ahmad Saiful MPD. Semoga apa yang dipaparkan dan disampaikan oleh Bapak saya itu bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Sudah? Iya. Terima kasih banyak ya Pak Saiful. Bapak Itu nggak nyambung, itunya suaranya nggak nyambung. Sesi berikutnya adalah Paling juga nanti cuma di share. sesi berikutnya adalah kita masuk sesi kedua yaitu Paling bisa pakai ininya doang, yang fokus aja. terima kasih Mas Saiful, tepuk tangannya boleh untuk Mas Saiful. Aku bisa banget sih. Kita masih nyambung ini ya. Sudah siap Bapak? Nggak apa-apa ya. Sesi kedua adalah sesi pembekalan motivasi oleh Bapak Nana Kosim Yusuf. Sebentar, Masih Lilis. kosong di depan. Boleh silakan dulu oleh Ibu Rahimu mungkin Bapak Nana. Ya. Ya. Oh ini dia. Kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Itulah kalimat yang ia tuliskan dalam buku larisnya, Teman-teman semua sini sudah mengenal siapa Bapak Nana? Ada yang belum mengenal. Oh baiklah. Seperti ibarat pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Sebelum Bapak Nana memulai motivasinya, alhamdulillah sudah ada Bapak Nafis, dosen agama kita tercinta. Assalamualaikum Bapak Nafis. Iya Pak Nafis, kita mau tahu siapa sih Pak Nana ini? Kok dipanggilnya Coach Nana? Nakoy. Oh, dipanggilnya Coach Nakoy. Siapa ya beliau ini? Sebelumnya kita lihat dulu ya profil dari Bapak Nana Kosim Yusuf atau dikenal dengan Coach Nakoy. Ya, silakan Kakak Kupang. kalau pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Itulah kalimat yang ia tuliskan dalam buku larisnya, The 7 Awareness dan 1 Minute Awareness. Pria yang terlahir dari keluarga sederhana ini, ayahnya adalah petani dan tukang becak di Losari perbatasan Cirebon Brebes. Selama kuliah, ia tinggal di masjid sebagai penjaga sepatu dan petugas kebersihan di masjid. Namun, ia berhasil membuktikan kepada dunia, di usianya yang ke-29 tahun, ia berhasil memecahkan rekor muri sebagai pembicara dan motivator dengan peserta terbanyak hingga 18.000 orang di Istora Senayan pada bulan September 2009 lalu. Sekarang, alumninya sudah tersebar di Asia, seperti Hong Kong, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Paris di daratan Eropa. Pria muda ini sekarang sering tampil di Metro TV, MNC TV sebagai motivator. Dan dia juga ada di Radio Classy FM setiap hari Sabtu pagi. Bukunya sudah banyak menginspirasi ribuan pembaca dan alumninya, dari mulai The 7 Awareness, The Heart of 7 Awareness, Awareness of Ramadan, 21 Days to be Transhuman, dan 1 Minute Awareness. Buka hati dan pikiran. Berikan semangat yang luar biasa untuk menyambut motivator kita, penutur kesadaran Indonesia, Nanang Kosim Yusuf, Nakoy. Wow, Masya Allah, luar biasa. Merinding saya loh. Perjalanan hidup beliau ini luar biasa.
Apa ini? Oh, dibuka maskernya ya maskernya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya panggilnya apa ya? Ya, selamat datang Bapak di Sekolah Pendidikan kita dengan tema menjadi pendidik anak usia dini di atas kata. Insya Allah ya teman-teman ya. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau di rumah kesadaran kita ada satu tambahan salam doa minta buat ibu. Ini namanya salam kesadaran. Bahkan salam kesadaran, teman-teman jawabnya Indonesia. Tapi harus dengan auranya aura kasih. Nggak boleh aura kasihan ya. Salam kesadaran Indonesia. Nah itu aura kasihan ya. Harus aura kasih, optimis, yakin, dan semangat ya. Mungkin buat orang Indonesia biasa, tapi bayangkan kalau saya ke Dubai, saya November juga ke Dubai misalnya. Saya kalau ke Malaysia, salam kesadaran mereka bilangnya Malaysia, dia bilang Indonesia dong Bu, kan saya orang Malaysia, tapi gurunya orang Indonesia, jadi Indonesia. Jadi nanti ke depan semakin banyak karena di dalam roadmap Nako Center, insya Allah 2025 ya 2025 kita akan mentransformasi jadi Nakoi International Leadership ya ini ya selalu 4 bulan kerja yang KJRI orang Indonesia juga tapi di tahun 2025 kita ingin yang undang adalah orang luar negeri langsung yang mau menyimak langsung kita buku terbaru saya yang nanti berbahasa Inggris adalah The EM Club dari klub jam 3 pagi ternyata orang-orang agamanya mereka punya keajaiban dalam habit dan rata-rata habit itu mulai dari jam 3 pagi. Ada yang muslim sholat tahajud, yang atlet yang olahraga, yoga, meditasi, baca buku, desain, creativity. Jam 3 itulah jam-jam yang penuh dengan imajinasi dan belum ada bukunya juga mulai terancang nantinya akan menjadi satu titik bahwa kalau mau berubah kita boleh orang biasa, namun kebiasaan kita harus luar biasa. Terima kasih hari ini ya. Saya Anam Yusuf dan Pak Namis itu adalah dosen teman-teman. Itu juga ada alumni Seven Wordness Training dari online. Dan angkatan berapa? Angkatan 3 dari Pak Namis, kemudian kenal dengan salah satu alumni pelatihan saya, Bu Dr. Ayu, juga Ayu dari sendiri ya, Bu Arifah juga dan beberapa dosen lainnya. Dan ya akhirnya juga diundang ke sini melalui beliau dan panitia waktu itu ya dan teman-teman yang hebat. Saya kenapa dipanggil Nakoi MC karena tangan positif itu dianggap Polri internasional. Jadi ketika di daerah, ketika turun dari podium, orang tugasnya adalah Polri. Jadi bilang, saya kok bingung ya Pak Haji. Waktu saya muda, Bapak juga udah tua daripada saya. Oh sekarang mudaan Bapak gitu. Pasti ini aturan yang ajaib ya. Beda-beda orang ya Bu. Akhirnya teman-teman di Radio Semak FM membuat titel baru namanya Nakoi. Kadang-kadang di daerah kayak di Papua, kayak di daerah NTB, NTT, kadang-kadang kita ke Sintang dan sebagainya. Mereka bilang terima kasih Pak Sukhoi gitu ya. Karena susah panggil nama Nakoi jadi Pak Sukhoi ya. Dengan pesawat jet ya. Jadi hari ini nama panggilan aja Nakoi ya. Tapi kalau nama lahir nama Kodim Yusuf dan saya lahir di Cirebon, perbatasan Cirebon Jawa Barat. Dan saya selama kuliah di Ciputat, dahil waktu itu psikologi di bawah Fakultas Tarbiyah. Itu masih di Tarbiyah. Saya kuliah selama 4 tahun di BIN sebagai marbot di Mesir. Ini kapan mulainya jadi baru sambutan? Karena dulu di kampus kita belum ada banyak beasiswa, akhirnya saya harus berjuang sendiri. Jadi
Mungkin teman-teman lebih beruntung daripada saya. Saya kadang-kadang rumus the power of effect, betul ya? Karena nggak ada uang, nggak ada tempat tinggal, jadi setiap jam 9 malam saya diminta ke masjid Fatwa, tidur di ember masjid semester awal. Nggak punya saudara, nggak punya teman juga, masih baru, dan ternyata di masjid kampus dilarang tinggal, terutama buat para student termasuk saya. Tapi karena sudah kepepet, nggak ada pilihan, setiap jam 9 besok datang lagi subuh rakit sarung ke kampus ya. Lama diundang oleh ketua DKM bahwa kamu nggak boleh di sini, emang kenapa orang tuanya nggak ngasih uang? Karena orang tua saya ini ya sulit dan sebagainya. Ya udah kalau gitu kamu tinggal di masjid, nanti di atas toilet jaga sepatu dan ada suatu saat kalau ketemu beliau, terus sekarang adalah ketua PTI, dia juga adalah imam besar Istiqlal, Profesor Dr. Dia adalah orang yang mengangkat saya dari jadi seperti hari ini tuh. Kalau mau pinter sih sekarang gampang, Google, YouTube, ada banyak nonton juga pinter. Tapi jadi murid yang berkah, Anda harus punya guru yang tulus berdoa. Kalau punya guru yang bahkan itu kemudian banyak yang namanya ya kalau bahasa agama yang nasib, rezeki yang tiada disangka-sangka. Karena ternyata pinter aja kadang-kadang di luar nggak dipakai. Ya kalau Anda nggak punya akhlak, nggak punya sopan santun. Contoh ya, waktu saya di Pertamina, dulu Pak, tapi kalau di waktu muda, kalau masuk lift, anak mudanya keluar. Orang tua silakan Pak. Dulu. Sekarang anak mudanya main handphone, betul ya? Betul ya, naik terus ya. Jadi sekarang mulai terasa yang pintar-pintar tapi kurang akhlak, kurang namanya moral intelligence, kurang kecerdasan moral. Dan ini yang harus kita kuatkan termasuk di kampus ini, bahwa kita boleh punya bright memory, tapi juga kita harus punya ya muscle memory, memori yang kemudian dibentuk karena latihan dan latihan. Dan ya hari ini teman-teman dari saya, bapak ibu semua, ya senior saya juga ya teman-teman luar biasa, kita akan membedah salah satu buku saya judul tentang parenting. Kebetulan buku ini saya tulis baru 4 bulan lalu, tapi risetnya sudah 15 tahunan. Kenapa 15 tahun lalu? Dimulai dari saya punya anak kembar identik. Jadi saya punya anak kembar identik yang ternyata walaupun wajahnya sama, visinya sama, ternyata sifatnya berbeda, temperamennya berbeda, wataknya berbeda, pinternya berbeda. Dan yang kemarin lebih hampir 400 halaman. Dan saya tulis dengan magister di UIN MTI. Saya mau nambah lagi nggak? Sudah cukup Pak ya, kalau cukup anak sudah kuliah. Jadi saya mulai kuliah ketika selesai. Sekarang mau lanjut. Ya, saja fokus. Sekarang fokus ke aset tak tersentuh. Sudah banyak kontrakan, properti, yang bisnis sudah banyak. Sekarang mulai itu apa? Your mind, your heart, your soul. Dan itu nggak mudah. Anda butuh kalau bahasa agama namanya sungguh-sungguh. Ya, namanya bahasa itu ada namanya sungguh-sungguh atau jahada ya. Jahada ini bisa dikatakan jihad artinya sungguh dalam bekerja atau berkarya. Ya, ada sungguh-sungguh dalam berpikir dan mujahadah, sungguh-sungguh dalam. Jadi tiga-tiganya sungguh-sungguh. Kalau saya sudah kerja keras tapi belum berubah, mungkin di atas sajadah masih. Lalu kan cek lagi Allah Akbar, telepon, boleh nak, ya kamu siapa nak, ya. Lagi sholat juga main misalnya, dan belum sungguh-sungguh. Sajadah sudah sungguh-sungguh, mungkin ini belum sungguh-sungguh. Ya istihadnya berpikir bagaimana mengubah nasibnya masih setengah-setengah. Dan ya saya melakukan itu ya, maka ada pepatah mengatakan manjada ya. Tapi baik, sebelum mulai saya ucapkan terima kasih ke
panitia ya, dan juga kepada Pak Ahmad Saifu, kemudian Pak Yuda ya, kemudian ya dan juga Pak ya, Pak Jirong kami, dan semua terutama buat panitia yang menghadap. Baik, sebelum mulai saya minta kita tepuk tangan yang meriah buat kita semua teman-teman. Tapi tepuk tangannya harus dengan aura apa tadi? Pertama tepuk tangannya badannya tegak, nggak boleh ada bersandar, ya. Lama-lama, nggak duduk ya, duduk. Wow, tepuk tangan dong ya. Tapi kalau berdiri ya. Kemudian yang kedua, kita wajahnya harus aura apa tadi? Kasih, ya. Aura kasih itu lawannya aura kasihan. Aura kasih itu ada dua, ada di sini. Yang pertama, urbi itu memelas. Bila aku, orang paling susah. Kemudian yang kedua, agresif, suka marah-marah. Dia kayak disebut dengan bahasa namanya vampir emosi. Jadi kalau nggak marah itu kayak kurang gerak gitu ya. Pokoknya harus marah, ya. Marahin sama supir, marahin tembok, gitu ya. Ada lampu merah, bahkan pernah ada mantan ketua DPR, ya, yang sih ditabrak ya, Setia Novanto ya. Jadi teman-teman, auranya aura kasih, kemudian tepuk tangannya keras dan ya sampai agak panas telapak tangannya, seperti sedang melawan kebiasaan nunda-nunda ya. Yang keras, mungkin yang harus dilulus tahun ini masih dibilang terus ya. Yang terakhir harus mendoakan temannya bersama-sama, wajahnya ke kanan seperti ini senyumi dan sebelah kiri juga ya. Jadi pelototin tangan kirinya, kalau sebelahnya masih belum, pelototin ya, sampai bahagia semua, termasuk tembok-tembok ya. Oke, kita siap semua, 1, 2, dan 3. Thank you. Kalau istilah buku saya ada namanya from good to great, dari baik menjadi hebat. Yang barusan baru good, belum apa? Great. Ya, karena yang itu nengok semua kanan kiri ya. Kalau cuma tepuk tangan semangat masih good, belum great. Sekarang ulangi lagi, wajib nengok kanan kiri dan senyumi dengan bahagia. 1, 2, 3. Bagian saya ini sudah great ya. Jadi teman-teman ya, sahabat-sahabat yang hebat, dan singkat tadi ya, ini kilas saja ya. Di Indonesia ada pemecah rekor muri sebelum saya namanya Andre Wongso. Andre Wongso itu audiennya 13.000 peserta di Senayan. Ada sebelumnya Tung Desem Waringin, TDW itu 10.000 peserta. Ada Pak Ali Ginanjar, ISQ 8.000 audien di Payoran. Tapi mantan maraton di sini beri audien sebanyak 18. Bayangkan, bayangkan pesertanya, ya. Dan saya pun nggak bisa kenal dengan mereka datang kaya besar juga. Dan sampai hari ini, Jaya Suprana mengatakan sertifikat rekor muri motivator dan audien terbanyak masih dipegang oleh ya. Jadi ya, biasa ya, kita akan belajar. Dan ini berapa ribu orang panitia? Akan rekor muri saya ya nih. Kalau udah di peserta dulu, bayangkan toiletnya, coffee break, makan siang